Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Injil Yohanes pasal 14, ayat 15-21, yang berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu, bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudaraku, seorang pendeta yang melayani di sebuah daerah terpencil, harus meninggalkan jemaatnya yang kecil, kira-kira sebulan lamanya. Ia harus mengikuti sebuah acara sinode gerejanya, sekaligus ada beberapa tempat yang ia kunjungi, untuk beberapa urusan. Jemaat pun ia panggil seusai ibadah, untuk memberitahukan rencananya, sekaligus untuk memberi pesan-pesan kepada mereka. Namun jemaat merasa sedih dan galau, karena untuk pertama kalinya, pendeta mereka harus pergi keluar kota, dalam waktu yang cukup lama. Pendeta menjelaskan alasan kepergiannya, dan siapa yang nanti akan membantu dalam tugas-tugas pelayanan. Ia menyuruh adiknya, yang juga adalah seorang pendeta, yang akan tinggal dan membantu segala tugas-tugas pelayanan di gereja mereka. Pendeta ini melakukan langkah tersebut, karena ia sadar, bahwa terpisah darinya, mungkin akan menyisakan kesedihan dan kekhawatiran tertentu, jika terjadi sesuatu yang perlu ditangani. Ia meyakinkan jemaatnya, bahwa adiknya akan benar-benar mengawasi mereka, selama ia tidak berada di tempat. Tahukah Anda, bahwa Kristus pun melakukan hal yang sama kepada para muridnya, tatkala ia memberitahukan, bahwa ia akan pergi kepada Bapa. Ia akan mengutus seorang penolong yang lain, yakni Roh Kudus, yang akan tetap menyertai para muridnya, dan semua orang percaya. Yesus tahu, bahwa masih banyak hal yang perlu ia sampaikan, namun Roh Kudus yang nantinya diutus, akan memampukan mereka, untuk memahami hal-hal tersebut. Seperti yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 14, ayat 26, berbunyi demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu, akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
Roh Kudus yang tinggal di dalam hati orang percaya akan mengajarkan banyak hal kepada kita dan akan mengingatkan kita tentang ajaran Alkitab. Sekalipun kita tidak melihat Kristus secara fisik, namun percayalah bahwa Roh-Nya tinggal di dalam kita, memimpin dan mendiami hati kita. Kristus memeteraikan kita dan memiliki kita sepenuhnya, dan tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak-pihak lain. Ia sudah membeli kita dengan harga yang sudah lunas dibayar, sehingga setan dan dunia tidak berhak dan berkuasa atas kita. Dapat kita baca dalam 1 Korintus pasal 6, ayat 20, demikian. Sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yesus sadar bahwa ketika ia meninggalkan para murid, ia tidak bisa bercakap-cakap lagi dengan mereka. Namun, Roh Kudus yang diutus akan menyertai, bukan saja hanya ke-12 murid, namun ribuan dan jutaan murid Kristus akan disertai kapanpun dan dimanapun. Ia mengutus seorang penolong, sebab ia tahu kita lemah dan tidak sanggup di dalam banyak hal dan di banyak perkara. Namun, ia pribadi yang sangat bertanggung jawab hingga akhir, bahwa ia tidak akan membiarkan kita sebagai yatim piatu. Ia tahu, kita akan menghadapi banyak tantangan, dan persoalan yang berat, yang bisa melampaui kekuatan manusia biasa. Namun penolong, yakni Roh Kudus, akan tetap menyertai kita. Percayalah, bahwa kita tidak pernah ditinggal sendirian, tanpa pengawasan dari Tuhan. Sekalipun ia harus pergi, namun ia berjanji, menyertai kita selama-lamanya. Dalam kitab Injil Matius pasal 28, ayat 20, berbunyi demikian. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Ia tak pernah jauh, dan tak pernah meninggalkan kita. Kita hanya perlu tetap membangun relasi yang intim dengan Dia. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat,
kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.